Tahukah kalian wahai sahabat beriman, kelak di hari kiamat, iblis akan berkhutbah di depan para pengikutnya. Mau tahu isi khutbahnya apa? Yuk kita bahas pada konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pada hari kiamat nanti, bahwasannya iblis akan berkhutbah di depan mimbar, dengan khutbah yang sangat menyentuh. Pada hari itu, di mana semua amal perbuatan manusia diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis akan menyampaikan sanggahan, dengan berkhutbah di hadapan semua penghuni neraka, baik dari golongan jin dan manusia. Khutbah iblis ini sangat menyentuh hati bagi penghuni neraka. Mereka semakin sedih dan menyesal, akibat mengikuti bujuk rayu iblis semasa hidup di dunia. Sebelum kita mulai kisahnya, hayo bantu channel ini supaya makin berkembang, dengan menekan tombol like, subscribe, dan klik lonceng supaya gak ketinggalan notifikasinya. Mari kita bangun channel ini sama-sama. Semoga sahabat beriman semua senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan agar tidak mendengarkan khutbahnya iblis kelak di hari kiamat. Iblis menyampaikan khutbahnya di hadapan orang-orang yang mengikutinya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam neraka jahanam. Ketika mereka digiring menuju neraka jahanam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu, yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu, dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Quran Surat Az-Zumar ayat 71. Ketika neraka jahanam sudah melihat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalamnya dari kejauhan, neraka kemudian semakin bergejolak dan membara tidak sabar menanti kedatangan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 12. Pada hari kiamat, iblis akan menyampaikan khutbahnya di hadapan penghuni neraka, sebuah khutbah yang menyentuh hati, yang akan membuat mereka semakin bersedih dan sangat menyesal, karena mereka mengikuti perintah iblis yang ternyata menyesatkan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tatkala hari kiamat, iblis berdiri di atas sebuah mimbar kemudian berkhutbah seraya berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Tafsir At-Tabari halaman 16 nomor 563. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah memutuskan menghisap para hambanya, kemudian Allah memasukkan kaum mukminin ke surga, dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Maka iblis tatkala itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan. Tafsir Al-Quran Al-Adzim halaman 4 nomor 489. Khutbah iblis di hari kiamat kelak bisa menjadi renungan bersama agar tidak menjadi orang-orang yang merugi di akhirat. Sebab, ketika dilaknat dan dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam hingga akhir zaman. Iblis juga memohon kepada Allah agar ditangguhkan ajalnya hingga hari kiamat, dan Allah mengabulkan doa iblis. Kisah tersebut diabadikan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang artinya, iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, kalau begitu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Quran Surat Al-Hir ayat 36-37. Setelah itu, iblis selalu berusaha untuk terus menyesatkan manusia dari jalan Allah. Hingga hari kiamat, isi khutbah iblis di akhir zaman ketika hari kiamat tiba, dan manusia telah dibangkitkan dan dihisap, iblis akan berkhutbah di hadapan para pengikutnya. Khutbah iblis di hari kiamat ini merupakan khutbah yang paling menyentuh, sekaligus bisa menjadi renungan bersama, agar kita tidak ikut tersesat bersama iblis dan para pengikutnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan sedikit rahasia, sebuah peristiwa di hari kiamat kelak, ketika iblis berkhutbah di hadapan para pengikutnya. Peristiwa ini diungkapkan dan diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Quran Surat Ibrahim ayat 23. Iblis kemudian berkhutbah kepada para pengikutnya, tatkala mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan telah melihat api yang menyala-nyala, yang siap membakar mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya, dan berkatalah Saitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan, sekedar, aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 22. Di dalam khutbah tersebut, iblis mengatakan kepada para pengikutnya, bahwa Allah telah memberikan janji kepada orang-orang tersebut, yaitu janji yang benar dan pasti ditepati. Iblis pun memberikan janji-janji kepada para pengikutnya, namun janji iblis itu hanyalah janji palsu, yang merupakan bagian dari tipu muslihatnya, untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan kesesatan. Para pengikut iblis yang mendengar pidato iblis di akhirat itu, langsung merasa sangat tertipu dan menyesal. Namun, penyesalan di akhirat adalah penyesalan sia-sia, dan mereka akan menjadi teman iblis di dalam neraka dan kekal di dalamnya. Nauzubillah min zalik, ya sahabat beriman semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal ketika mendengar pidato iblis di hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari tipu daya iblis laknatullah. Demikianlah kisah khutbah iblis di hari kiamat nanti. Semoga sahabat beriman semua dapat hikmah dari kisah ini. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kesalahan datang dari admin, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena admin hanyalah sebatas manusia biasa. Salam sahabat beriman. Wallahu a'lam bishawab.